Peta perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur. Yang pertama, faktor politik. Dengan direbutnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani pada tahun 1453, menyebabkan tertutupnya pelabuhan-pelabuhan bagi perdagangan Eropa, sehingga harga rempah-rempah di Eropa menjadi sangat mahal, sehingga bangsa Eropa mencari sumber rempah-rempah. Yang kedua, faktor ekonomi. Rempah-rempah di Eropa sangat dibutuhkan sebagai bahan pengawet makanan dan bumbu masak juga keperluan lainnya. Dengan datang langsung ke sumber rempah-rempah, maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Yang ketiga, faktor kebudayaan. Pada abad ke-12, dari Eropa mengalami zaman Renaissance yang melahirkan penemuan di berbagai ilmu pengetahuan, antara lain yang pertama, Kopernikus. Kopernikus yang menyatakan bahwa bentuk bumi bulat dan matahari sebagai pusat tata surya. Yang kedua, Galileo Galilei yang menemukan teleskop dan mikroskop serta mempelajari gugusan Bima Sakti. Yang ketiga, penemuan kompas. Penemuan kompas ditemukan oleh William Thomson pada 1877 yang digunakan sebagai alat penunjuk arah. Yang keempat, perjalanan Marco Polo yang ditulis dalam buku Imago Mundi. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Yang pertama, bangsa Portugis. Orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Ia meninggalkan Portugal pada tahun 1486. Ia menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan Baik, namun ia gagal mencapai Indonesia. Armada Portugis berikutnya yang mencoba berlayar ke Indonesia dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka berangkat pada tahun 1497 dan berhasil melewati Tanjung Harapan Baik. Sewaktu tiba di pelabuhan Malinda, Afrika Timur, mereka bertemu dengan pedagang-pedagang Arab dan India, namun mereka tetap merahasiakan jalan ke Asia Tenggara. Oleh karena itu, orang Portugis melanjutkan perjalanannya menyusuri pantai timur Afrika. Mereka harus melewati perairan dengan ombak yang sangat besar. Ekspedisi ini pun kemudian berhasil dan mereka sampai di India. Sejak saat ini, perdagangan antara Eropa dan India tidak lagi melalui jalur Laut Tengah, melainkan melalui pantai timur. Lalu mereka kembali ingin menjelajahi daerah timur lainnya, yakni Malaka dan Maluku. Kemudian mereka menemukannya, dan bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka, termasuk di Maluku adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque di Maluku pada tahun 1511. Ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Alfonso berhasil menaklukkan Malaka. Dari sanalah mereka menuju Maluku dan diterima baik oleh Raja Ternate. Mereka diperkenankan berdagang dan membangun benteng di Ternate. Bangsa yang kedua adalah bangsa Spanyol. Pelopor bangsa Spanyol yang mencari jalan ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Ia berjalan ke arah barat. Setelah 2 bulan, ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador. Dan akhirnya Columbus gagal mencapai India. Setelah Columbus gagal, ekspedisi Spanyol selanjutnya dipelopori oleh Ferdinand Magellan. Pada tahun 1519, Magellan berangkat melalui Samudra Atlantik. Setelah melewati ujung Amerika Selatan, ia masuk ke Samudra Pasifik. Ia tiba di Filipina dan pada tahun 1521, saat mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu, Magellan terbunuh, dan ia digantikan oleh Delcano. Pada saat perjalanan kembali ke Spanyol, mereka singgah di Tidore, dan pada akhirnya mereka bertemu dengan Spanyol di Tidore dan Portugis di Ternate. Kemudian Spanyol membuat hubungan dagang dengan Tidore. Portugis merasa terancam dengan hadirnya Spanyol di Tidore. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa Tidore dan Ternate telah lama bermusuhan. Kemudian Portugis dengan pasukan Tidore dan Spanyol dengan pasukan Ternate. Dengan alasan tersebut, Portugis yang didukung oleh pasukan Tidore, benteng Spanyol di Tidore dapat direbut Portugis. Namun berkat perantara Paus di Roma, Portugis dan Spanyol akhirnya mengadakan perjanjian yang disebut Perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian, Maluku dikuasai Portugis dan Filipina dikuasai Spanyol. Yang ketiga, bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris dirintis oleh Francis Drake
dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meninggalkan pelayaran internasional. Kemudian oleh Ratu Elizabeth I, armada EIC yang dipimpin oleh James Lancaster berhasil melewati jalan Portugis lewat Afrika. Namun mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai tahun 1604. Menurut catatan sejarah, sejak pertama kali tiba di Indonesia tahun 1604, EIC mendirikan kantor dagangnya, diantaranya di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jayapura, dan Makassar. Walaupun demikian, armada Inggris tidak mampu menyaingi armada barat lainnya, yaitu seperti Belanda. Mereka akhirnya memusatkan aktivitas perdagangannya di India. Mereka berhasil membangun kota-kota perdagangan seperti Madras, Kalkuta, dan Bombay. Bangsa Belanda. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595, menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelius de Houtman. Belanda tiba di Indonesia tepatnya di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda, sehingga Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dan Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Oke guys, jadi sekian ya penjelasannya mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, and subscribe. Thanks for watching ya. Bye-bye.